preach the gospel of the kingdom of God. Some parts are already here, some parts are yet to come, and we wait for those in hope. The greatest adventure, the greatest joy is the privilege of being able to serve God in His purpose. You are the salt of the earth. No matter how small your group is, you are the salt of wherever that is. Baik, shalom, selamat pagi ya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa hari ini penuh dengan semangat yang baru, ada sukacita. Amin. Kalau offline kita bisa bilang lihat kiri kanan saudara. Kalau ini coba amati mukanya teman satu dengan yang lain, ada sukacita enggak? Amin. Ya. Saya coba untuk tertawa saudara. Ya, tapi beberapa hari ini gigi saya sakit. Ya, tertawa susah, mukanya cembetut terus. Jadi mau membaca agak berat, mau menulis, waduh sakit. Jadi saya coba selalu karena Senin baru saya ke dokternya beberapa kali dokternya ikut simposium. Jadi dokter gigi. Saya baru rasa ini sakit gigi seperti ini ya. Nah ini perut gigi kiri yang kemarin di Makassar. Posisi yang sama di bawah, di mandibula yang bawah, ini namanya mandibula, di maksila mandibula yang bawah ini, sama posisinya. Jadi, tapi ini udah goyang, jadi semoga bisa dicabut. Ya, jadi saya harus minum obat, saudara, supaya tidak sakit, supaya saya bisa berkhotbah pagi hari ini. Tetap ada sukacita, saudara lihat saya smile kan? Oke. Kita harus beritakan Injil dengan semangat, kita harus beritakan Injil dengan sukacita. Karena begitu orang lihat saudara tidak ada sukacita, berarti bukan kabar baik, amin. Jadi saya preaching, saya pastikan saya latih senyum saya, supaya saudara bisa menikmati, bukan menikmati wajah saya, menikmati firman Tuhan. Dan terus terang bahwa saya sendiri tidak mempersiapkan PowerPoint dengan baik, ya sorry karena itu tadi. Tapi saya percaya Roh Kudus berbicara kepada saudara pagi hari ini, amin. Dia akan berbicara kepada kita apa yang harus kita dengarkan pagi hari ini. Dan saya mau share firman Tuhan dalam series ini adalah mengenai here and now. Jadi sekarang dan saat ini. Nah, kita ambil dari kitab Matius, saudara. Nah, kitab Matius, kalau saya mau bilang bahwa biar Tuhan berbicara kepada saudara, bahwa berarti mari kita buka hati kita, kita siapkan, dan kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bukan dengan perkataan manusia, bukan dengan pengetahuan manusia, tapi dengan hikmat Allah. Tuhan, kau berfirman, Engkau yang menyampaikan sendiri kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kau yang tahu tujuan mengapa Engkau menulis firman-Mu ini. Dan kau tahu purpose-nya, tujuannya apa untuk kami lakukan Tuhan. Karena itu aku berdoa biar mata hati kami terbuka, tanah hati kami menjadi subur, supaya kebenaran-kebenaran firman-Mu berbuah-buah sampai 100 kali ganda. Dan hamba-Mu yang akan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba Tuhan, urapilah hamba-Mu ini, bukan dengan pintar dan gagahnya, tapi Roh-Mu sendiri yang berbicara, yang mengarahkan dan memberikan pencerahan kepada hamba Tuhan. Pada waktu kami lemah, kuat-Mu sempurna. Karena itu pagi hari ini hamba bergantung kepada Engkau dan bersandar hanya kepada Engkau. Holy Spirit, Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Beritakanlah firman-Mu Tuhan. Hamba siap dan kami hamba-hamba-Mu yang mendengarkan, menyaksikan ini Tuhan. Dalam gereja-Mu siap untuk ditaburkan kebenaran benih-benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Nah, saudara, dalam seri ini, Here and Now, kita melihat bagaimana banyak berbicara mengenai kerajaan. Ya. Kalau saudara melihat di sini, seri-seri nanti di sini kita bicara di Matius ini, banyak dibicara di Matius mengenai kerajaan sorga. Ya, ada dua terminologi kalau saudara lihat ya secara teologis, yaitu kerajaan sorga dan kerajaan Allah. Ya, kerajaan sorga dan kerajaan Allah.
Sometimes orang bingung seperti apa itu kerajaan sorga, apa itu kerajaan Allah. Nah, kita harus mengerti dulu. Ya, kalau kita nggak mengerti, kita pikir apa kerajaan sorga, apa kerajaan Allah. Ya, sebenarnya kerajaan sorga dan kerajaan Allah itu sama. Ya, hanya secara kontekstual, ya di mana Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan di mana kita melihat sendiri Injil-Injil disampaikan, ya. Ya, kalau Injil-Injil disampaikan dengan konteks yang berbeda-beda. Nah, kalau kita melihat secara bagaimana Injil-Injil, ya eksposisi Injil-Injil itu sendiri, terutama Injil-Injil sinoptik. Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas, ya, yang mempunyai angle yang sama, pandangan yang berbeda tapi tujuannya sama mengenai pelayanan Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, karena nonjolnya banyak di kitab Matius yang akan kita belajar mengenai kerajaan di ayat-ayat ini, maka kita melihat dulu bahwa pada waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan murid-muridnya menangkap, karena kita belajar di kitab Matius, maka secara tujuannya kita melihat bagaimana Matius ini sendiri mengabarkan, menulis tentang Injil ini sendiri, peristiwa tentang Yesus dari sudut bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Raja. Nah, ini akan kita belajar. Dia Raja. Raja orang Israel yang dinanti-nantikan oleh Raja dinantikan oleh orang Israel, yaitu Mesias. Nah, ini berbicara mengenai kerajaannya di mana Yesus Mesias itu akan memerintah. Dari sudut pandang ini, Lukas akan menyampaikan. Jadi dia menyampaikan sebagai seorang raja, berbicara tentang kerajaannya, manusia itu, Mesias itu, sebagai raja. Nah, kalau kita lihat bagaimana kitab daripada Matius, Markus, ya, Injil 4 Injil ini, Markus menyampaikan Yesus dalam kategori hamba. Jadi raja hamba, bicara tentang hamba. Kalau Lukas dia berbicara Yesus sebagai sisi kemanusiaannya, sedangkan Yohanes Yesus sebagai Allah. Nah, kira-kira tapi kita tidak sedang belajar teologi, amin. Saya mau sampaikan bahwa ini ada Injil sinoptik ini, kita berbicara tentang Matius. Kenapa seperti itu? Kenapa Matius, saudara? Ya. Karena kita tahu bahwa Injil Matius ini, dia menyampaikan tentang kerajaan Allah. Di khotbah, di bukit pertama kali, Yesus berkata, kerajaan sorga. Dia tidak bicara tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah, istilah kerajaan Allah hanya ada di Injil Matius. Waktu saya belajar ini juga, saya baru, wow iya ya. Bahwa ternyata hanya ada di Matius. Saudara nggak dapat di Injil-Injil yang lain, di sinoptik yang lain. Ya. Tapi dari versi yang lain ada mereka bicara tentang kerajaan Allah. Tadi kerajaan surga. Nah, apa bedanya? Nah, kalau dia bicara tentang kenapa kerajaan surga, dia berbicara kepada orang Yahudi. Matius menulis kepada orang-orang Yahudi yang kental dengan ajaran-ajaran Judaisme. Jadi dia coba, jadi ini kontekstual ya. Ini konteks, sebentar kita belajar. Kenapa penting ini? Sebentar saudara belajar, saya mau coba terangkan sama saudara. Apa implikasinya dengan kita? Bagaimana aplikasi dengan kita? Dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang kental dengan keyahudian mereka. Dan mereka itu hanya tahu tentang bagaimana Mesias itu sendiri. Ya. Nah, kenapa dia tidak menyampaikan dalam kerajaan Allah? Karena bagi orang Yahudi menyebut nama Allah atau Yahweh itu nggak sembarang. Dia nggak boleh mengatakan kerajaan Allah. Dia lihat konteksnya kepada siapa dia berbicara. Dia nggak mau sampaikan kerajaan Allah. Dia berbahaya. Cukup Yesus itu bijak, Yesus itu pintar, dan dia dipenuhi dengan hikmat. Karena itu dia tidak mau, orang Israel tidak mau menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarang. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Karena itu dia istilahkan kerajaan sorga. Seperti itu. Dan yang kemudian bahwa juga orang Yahudi ini, saudara, kalau dia berbicara tentang kerajaan Allah, ya, mereka cukup rese seperti itu. Jadi Yesus coba menyampaikan ini dalam bentuk perumpamaan. Sedangkan kerajaan Allah disampaikan dengan Injil-Injil yang lain. Jadi kerajaan Allah berbicara banyak mendemonstrasi kuasa. Saudara lihat, kerajaan Allah bukannya perkataan tapi kuasa. Kerajaan Allah disampaikan. Kerajaan Allah menyembuhkan orang. Itu Yesus selalu bilang seperti itu. Tetapi ketika Matius berbicara kepada orang-orang Yahudi, dia berbicara mengenai perumpamaan. Nah, saudara lihat parabelnya, semuanya di sini adalah perumpamaan. Nah, ini akan kita belajar. Saya kasih background dulu seperti itu ya. Jadi orang Israel itu sendiri, konteks Israel sendiri tidak terlalu, bukan tidak tertarik, tapi tidak terlalu apa dengan mujizat ya.
Ya, nggak terlalu. Karena bagi mereka yang mujizat yang Yesus bikin itu mereka interest tapi tidak wow. Jadi Injil ini sebenarnya bukan bicara mengenai mujizat. Kabar baiknya bukan karena orang disembuhkan karena mujizat, bukan. Tapi kabar baik itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita dengar. Kabar baiknya itu sendiri. Jadi bukan masalah kesembuhan, orang Yesus beri makan 5.000 orang, orang-orang dapat makan, kemudian mereka pergi. Mereka suka. Kenapa ya? Bagi orang-orang Yahudi, mujizat itu biasa. Mujizat itu biasa bagi mereka. Bahkan mereka berkata Yahweh membuat mujizat yang menolong mereka. Membelah laut. Yesus tidak membelah laut, jalan di atas air. Banyak tulah-tulah dari Mesir mereka dapat. Jadi mereka sudah biasa dengan mujizat. Makanya Matius waktu Yesus mau menyampaikan, dan Matius mau menyampaikan kepada orang-orang Yahudi tentang perumpamaan itu sendiri, yaitu Injil itu sendiri. Dan istilah kerajaan surga, kerajaan Allah tidak terdapat dalam perjanjian lama. Nggak ada. Ini namanya di perjanjian baru. Jadi ini satu kontekstual di mana murid-murid Yesus menyampaikan kepada mereka. Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya percaya bahwa introduksi ini dapat saudara mengerti dulu. Apa isi di Matius 13, 4-46 akan kita belajar ini. Kerajaan yang harta terpendam. Ayat 44, Matius 13 berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama, ya ini parabel, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh, apakah dikatakan, miliknya. Lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga. Saudara lihat hal kerajaan surga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi harta yang terpendam, mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, dua perumpamaan ini yang dapat kita belajar mengenai kerajaan sorga itu sendiri. Saat Yesus berbicara kepada mereka. Karena ingat tadi kalau bicara kerajaan Allah, dia berbicara demonstrasi kuasanya. Semua orang-orang mujizat terjadi. Dan orang-orang Israel selalu tanya, kapan kerajaan Allah itu datang? Sebentar kita lihat, Yesus berkata, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Maksudnya dia itu kerajaan Allah. Hal kerajaan surga ini seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi ada ceritanya, seorang mempunyai ladang. Ya. Kemudian orang ini, itu pekerja ini, ya buruh ini, dia sedang membersihkan ladang-ladang itu. Saudara, ya, jadi kira-kira buruh harian, petani bayaran. Kemudian dia menemukan harta terpendam itu sendiri. Ya, dia lihat, begitu dia bersuka cita, dia melihat harta terpendam ini, tapi sayang itu bukan miliknya kan? Bukan miliknya. Dan dia tahu bahwa dia harus, caranya dia harus membeli ladang itu. Karena harta pada zaman itu juga di Palestina, kalau orang-orang pada zaman Yesus, ya, saudara, bahwa mereka menyimpan hartanya bukan di bank, bukan di mana-mana, tapi makanya kita banyak menemukan harta terpendam. Mereka menyimpan di tanah, baik itu uang logam, harta mereka, atau mereka membeli sebidang tanah, kira-kira seperti itu. Jadi dia beli tanah ini, ya, kemudian mungkin ini orang yang kedua. Ya, bukan tangan pertama. Jadi tuan tanah ini membeli sebidang tanah dan dia menyuruh hamba ini untuk mengelola tanahnya. Tetapi sebenarnya dia mungkin orang yang kedua. Orang yang pertama sudah mati dan orang yang kedua ini membeli tanah itu lagi. Karena itu dia nggak tahu bahwa di situ ada harta terpendam. Nah, petani ini, tukang kerja kebun ini mencangkul membulak-balikan tanahnya. Kemudian dia menemukan ini, tapi bosnya nggak tahu. Nah, tapi bagaimana caranya supaya dia memiliki ini? Mungkin ada isunya tanah itu mau dijual. Mungkin bos mulai menurun ya ekonominya. Jadi petani ini berusaha untuk extra mile, untuk kerja di luar lagi, cari tambahan duitnya. Karena itu dia kumpul, dia pendamkan lagi.
Dia tunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik? Sewaktu dia bisa membeli tanah itu. Sewaktu uangnya cukup, saudara, dia datang membeli sebidang tanah itu dari bosnya yang mungkin sudah mulai menurun pendapatannya. Dan karena tidak mengerti, tidak tahu bahwa di ladangnya ada harta terpendam, dia menjualnya kepada orang ini. Dan orang ini membelinya. Dan itu menjadi haknya. Berarti dia bisa klaim itu adalah miliknya. Karena selama ini belum ada yang klaim itu adalah miliknya. Nah, saudara ingat, sewaktu Yesus memberi perumpamaan ini juga berarti bukan sembarang. Karena waktu dia mengatakan ini bagi orang Yahudi ini udah biasa. Mereka langsung nangkap, langsung connect. Oh, begini caranya menyimpan harta terpendam. Begini membeli sebidang tanah. Seperti itu. Dan orang ini membayar harganya dan membeli tanah ini. Perumpamaan yang kedua, demikian pula hal kerajaan surga lagi dia katakan. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dia pergi, pedagang keliling mencari mutiara, dan setelah ditemukannya mutiara yang baik, yang sangat berharga buat dia, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi dia mencari satu mutiara, karena mutiara pada saat itu, saudara, itu sama dengan nilainya dengan berlian saat ini. Jadi dia berusaha dan dia dapat mutiara yang baik, dan dia menjual semuanya karena dia tahu ada yang berharga, lebih berharga dari semua hartanya, yaitu mutiara ini. Ini berbicara mengenai apa, saudara? Ini berbicara mengenai pertobatan. Ini berbicara mengenai keselamatan. Ini berbicara mengenai harta. Siapakah harta yang sesungguhnya? Yesus. Bukan harta dunia saudara, bukan pangkat saudara, bukan jabatan saudara, bukan banyaknya uang saudara di bank. Bukan. Itu akan dimakan oleh ngengat dan karat. Itu bisa raib begitu saja tanpa kita pikirkan sebelumnya. Biar di bank, belum tentu aman. Reputasi kita, jabatan kita, bahkan kesombongan kita, title kita. Kerajaan surga lebih mahal dari semua apa yang saudara banggakan dalam kehidupan saudara saat ini. Karena itu Alkitab berkata orang-orang yang menemukan kerajaan surga, dia meninggalkan semuanya, dia menjual karena dia anggap tidak penting. Paulus mengatakan apa yang dahulu aku anggap itu berharga, sekarang aku anggap sampah. Tidak ada artinya dalam kerajaan Allah. Bahkan cincin, bahkan kalung emas, investasi emas yang saudara pakai, nggak ada artinya dalam kerajaan surga. Karena semua itu pada waktu nanti di surga, itu hanya menjadi batu-batuan, saudara. Dan tidak ada gelar lagi di sana bahwa saudara sebagai apa, sebagai manajer, sebagai bos, sebagai presiden dalam kerajaan surga. Nggak ada. Apalagi di neraka tidak ada artinya sama sekali. Tapi yang menjadi pemburuan pada waktu itu, yang Yesus mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi fokus hidup kita sekarang adalah seperti petani ini yang membayar harganya, yang menjual harta miliknya, dan mulai membeli itu. Seperti pemburu mutiara ini, yang akhirnya mengumpulkan hartanya dan menganggap bahwa yang lain gak ada artinya selain daripada mutiara itu sendiri. Siapakah yang berarti di dalam kehidupan saudara dan saya saat ini? Apakah yang kita kejar saat ini? Beberapa orang mengejar prestasi. Beberapa orang memendam harta untuk anak cucunya. Beberapa orang berusaha karirnya akan naik suatu dia berpikir dia punya 3 perusahaan, 4 perusahaan. Beberapa orang berkata kalau saya jadi top manager saya akan sempurna dan saya akan dihormati oleh orang. Banyak orang mencari gelar. Saya bilang bukan itu tidak penting. Itu baik. Tapi itu semua dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan karena mereka lupa bahwa yang sesungguhnya kalau saudara mendapatkan intinya semua ini, mendapatkan Yesus yang memberi saudara karir, yang memberi saudara kekayaan, yang memberi saudara penghormatan, yang mengangkat harkat dan martabat saudara, dialah Yesus. Tanpa itu semua akan jatuh dan sia-sia. Makanya pengenalan akan Tuhan sangat penting kata Rasul Paulus. Pertanyaan saya buat saudara, sampai di manakah pengenalan akan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau kita masih membanggakan semua yang melekat dalam hidup kita, atribut kita, reputasi kita, berarti saudara tidak mengutamakan Kristus dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara tidak bangga memiliki Kristus dalam kehidupan saudara, bagaimana mungkin how come saudara bisa menceritakan Injil kepada orang lain?
Karena waktu saya cerita kepada orang lain, berarti sesuatu yang saya banggakan dalam kehidupan saya. Sesuatu yang merepresentasikan Kristus dalam hidup saya. Maka saya akan dengan berani, saya akan dengan tidak malu memberitakan Injil. No matter peduli dengan siapa saya. Maka apabila dia seorang bos, dia seorang jenderal pun, suatu dia menemukan ini, dia tidak peduli lagi siapa dirinya, apa pangkatnya. Makanya Raja Daud tidak malu untuk meninggikan Allah Yahweh itu sendiri. Bahkan dikatakan dia seperti orang gila, dia menari-nari, tidak mengerti lagi siapa dia raja atau bukan. Dia seperti ekstasi, dia seperti mabuk, hanya untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Tapi kita, apa yang menghalangi kita untuk beritakan ini? Seringkali pangkat kita. Seringkali jabatan kita, seringkali semuanya yang melekat dalam diri kita. Kita berkata, oh saya nggak layak, itu tugas pendeta lah. Saya ini siapa? Saya ini orang penting. Siapa saudara yang penting di mata Tuhan? Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru semua itu akan ditambahkan. Jadi saudara, semua yang kita dapat itu hanya ditambahkan dari Tuhan. Bukan karena usaha kita. Saudara bisa berusaha, kalau Tuhan tidak buka jalan, tidak berhasil. Saudara nggak ada apa-apanya. Simple sebenarnya kalau kita bicara kerajaan Tuhan ini. Tidak macam-macam, jangan ekspektasi yang macam-macam dulu. Jangan banyak alegoris, jangan banyak perumpamaan-perumpamaan yang lain. Ini sudah perumpamaan, jangan bikin perumpamaan yang kedua dalam pikiran saudara. Atau artikan sendiri-sendiri yang menurut rema saya. Enggak, ini jelas. Ini bicara tentang Injil, dan Injil itu kabar baik. Ini bicara tentang Injil. Injil itu kabar baik. Kalau kabar baik, kenapa kita harus malu untuk melakukan ini? Karena tujuan akhirnya sebenarnya semua katakan. Tujuan pelajaran ini adalah supaya saudara tidak malu memberitakan Injil. Karena apa? Itu berharga. Kalau ini begitu berharga, suatu saya dapat Yesus berharga bagi saya. Saya akan ceritakan kepada orang lain. Tahun 87, saya mendapatkan harta terpendam ini. Sewaktu saya masih mahasiswa. Semester 3. Teman-teman saya merasa nggak ada apa-apanya, 8 kami. Yang 7 nggak merasa apa-apa, dana pendeta dan lain-lain. Tapi saya merasa ini sesuatu yang berharga buat saya. Itu pertama kali saya mendengar bahwa Yesus membayar saya lunas di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan saat itu saya memutuskan untuk terima dia sebagai Tuhan. Teman-teman saya tertawa kepada saya. Tapi setelah itu saya coba sharing, membagikan kepada teman-teman kuliah saya. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Karena saya rasa itu berharga bagi saya. Maka saya mulai beritakan Injil kepada teman-teman saya. Itu bernilai buat saya. Dan akhirnya saya bisa membuat live group. Pada waktu itu. Dulu namanya KTB. Dan isinya adalah orang-orang yang pintar, teman-teman saya. Orang-orang yang rata-rata di atas saya kebanyakan. Saya kira-kira waktu kuliah 7,5 sampai 8 lah. Kira-kira rata-ratanya. Ini angka-angka 9. Ya 8 sampai 9 lah. Tidak ada 10 ya. Tidak ada yang sempurna. Saya juga bukan orangnya yang jenius. Ya 7, 8 lah barangkali 7,5, 8. Kenapa saudara? Mereka pun tidak mengerti. Sewaktu saya mengerti ini, saya dalamin dan saya sharing kepada mereka. Mereka mau dimuridkan dan jadi murid-murid Yesus. Ada sekitar sampai 15 orang murid saya. Teman kelas saya. Teman kelas saya. Saya menceritakan. 87 saudara. 92 saya melayani Tuhan. Setelah 5 tahun saya studi. Saudara tahu di kedokteran itu minimal 6 tahun 3 bulan. Ya. 6 tahun 3 bulan. Setelah 5 tahun saya tetap calling saya mau melayani dan saya pergi ke Manado pada waktu itu dari Makassar, daerah Sanudin. 5 tahun saya studi kemudian saya pergi. Saudara, kelihatan seperti apa? Saya baru itu bayar harga. Saya lagi kira-kira lagi top-topnya waktu itu. Karena saya atlet. Orang mengenal siapa Yesi. Hampir santero Makassar orang tahu, bahkan tahu tapi tidak kenal muka saya. Tapi bagi saya setelah saya mengenal Kristus, apa artinya semuanya itu? Apa artinya medali-medali piala-piala yang saya dapat? Apa artinya kehebatan saya? Apa artinya jawara saya, jagoan saya? Tidak ada artinya nothing dalam Tuhan. Saya bayar semua dan saya mengikuti dia. Orang tertawa, orang berkata, bodohnya kamu. Kamu harus masih bisa ikut. Karena saya harus ikut Olimpiade tahun 92 waktu itu. Saya meninggalkan. Saya nggak ikut Olimpiade 92.
Dan juara 2 saya menjadi juara 1 pada waktu itu. Saudara bayangkan kira-kira ya. Berarti yang pulang pada waktu itu adalah Susi, Susanti, dan Yesi akan mendapat medali emas di Olimpiade. Tapi saya tidak anggap semua itu. Nah, saya menantang saudara, mau challenge saudara pagi hari ini. Apa artinya kalau kita kenal Tuhan? Nggak ada yang dibanggakan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Tapi Tuhan mau memakai saudara sebagai alat. Karena kita sudah mengerti, maka Yesus berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Kepada saudara yang sudah bertobat, sudah lahir baru, yang duduk di Zoom di gereja Every Nation Kelapa Gading ini, atau dimanapun saudara berada. Saudara sudah mengerti, saudara sudah mengalami siapa Yesus dalam hidupmu. Teman-teman kita yang lain, mereka belum mengalami Yesus. Mereka belum tahu jamahan Tuhan seperti teman-teman saya. Dan Tuhan memerlukan saudara dan saya untuk menyampaikan. Karena kita tahu apa intinya rahasia kerajaan itu sendiri. Mereka berusaha untuk bergelut dengan firman Tuhan. Mereka tidak mengerti firman Tuhan. Tapi saudara diberi pengajaran, saudara mengerti. Dan saudara tahu apa kebenaran firman Tuhan. Sudah layaknya bukan hanya sampai di sini. Tapi ceritakan, demonstrasikan kuasa Allah itu kepada orang-orang lain. Kita tidak bisa hanya duduk manis setiap hari Minggu. Kita dipanggil untuk berbuah. Kita dipanggil untuk berbuah. Mereka tidak mendapatkan rahasia itu. Tidak mengetahui, saudara tahu. Waktu saudara tahu, saudara dipanggil dengan tujuan untuk memberitakan. Karena siapa yang mempunyainya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Nah saudara, makin saudara menyampaikan Injil Kerajaan Tuhan, makin banyak Tuhan akan berbicara kepada saudara. Tapi Tuhan, saya perlu pangkat, Tuhan akan tambahkan kepada saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saudara. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan sudah kasih saudara begitu banyak anugerah. Let's tell, ceritakan perbuatan baik. Sampaikan Injil Kerajaan Tuhan kepada banyak orang yang membutuhkan Kerajaan Tuhan. Kalau mereka sakit, datang ke tempat mereka, doakan mereka, demonstrasikan Injil Kerajaan surga. Karena Injil Kerajaan Allah, Injil Kerajaan Allah disertai dengan mujizat dan tanda-tanda. Dan kalau mereka mungkin tidak mengerti, lihat secara kontekstualnya. Sampaikan Injil Kerajaan surga, baik dalam perumpamaan dan lain-lain. Kenapa kita harus bedakan? Saudara bicara di depan mahasiswa itu berbeda dengan saudara bicara di depan petani. Bahasanya pun berbeda. Beda. Saudara tidak kasih intelektual yang tinggi kepada petani karena mereka tidak mengerti. Nelayan tidak mengerti. Tapi saudara bicara kepada anak-anak mahasiswa di kampus, bahasamu juga mungkin harus cukup dengan konsentrasi apa yang mereka tahu. Karena harus connect. Nggak bisa disconnect. Ya, saudara, seperti itu. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat ini. Sekalipun mereka pernah mendengar tentang ini, mereka tidak dapat mengerti. Tapi saudara sudah mengerti. Ayat 11 berkata, sebenarnya, kamu udah tahu. Jadi kalau kamu yang tahu, kamu perlu menyampaikan. Itulah kabar baik. Itulah yang saya lakukan masa kuliah saya. Saya nggak peduli dia dosen, dia siapa. Saya menyampaikan Injil Kerajaan Tuhan. Tapi kalau saudara tahu, bahkan gereja Betani yang besar sekarang di Makassar, gembala senior yang terbang kiri dan kanan. Suatu saya mahasiswa itu dosen saya sharing banyak firman Tuhan kepada dia. Dan dia tidak akan pernah lupa sama saya sampai hari ini. Kita perlu sharing dan perlu berani menyampaikan Injil Kerajaan Tuhan. Jangan takut karena saudara akan dimusuhi atau saudara kehilangan jabatan, saudara tidak lulus. Saudara, saya mengatakan, Matius 13 menulis bahwa murid-murid itu diutus. Matius 10. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang-orang Samaria. Ya, murid-murid itu akhirnya Yesus mengumpulkan murid untuk apa? Untuk diutus. Akhirnya saudara ada bertobat lahir baru, ada di Every Nation untuk diutus. Jadi murid untuk diutus.
Kita bisa pergi kemana saja sekarang dalam 5 menit. Amin. Lintas benua karena ada Zoom. Bisa janjian dengan orang karena ada Zoom. Amin. Saudara bisa bicara seluruh Indonesia nasional karena ada Zoom. Kedua belas murid itu diutus dengan pesan. Yesus berkata, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang-orang Samaria. Ini kontekstual. Saya mau sampaikan ini bagus banget karena dia bicara kepada orang Samaria. Karena Yesus berfokus pada Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Yerusalem, kenapa enggak sini? Karena orang Samaria masih disebut campur, bukan asli. Jadi Yesus fokus dulu, stick dulu di Yerusalem kepada orang-orang Yahudi yang kental ini dulu, yang murni, yang genuine ini. Dia berbicara juga tentang fokus. Yesus pun berfokus, saudara. Kalau saya belajar ini, saya melihat Yesus pun berfokus. Dia tidak mau semuanya, tapi dia lihat dulu, saudara, kita di Every Nation. Apa fokus kita? Visi kita. Misi kita adalah siapa kita? Visi kita kemana kita pergi? Di mana? Kampus. Kalau saudara berfokus di kampus, saudara akan dapat pengusaha. Saudara berfokus di kampus, saudara akan dapat menteri nanti di sana. Saudara berfokus kepada kampus, saudara dapat banyak pejabat. Dan saudara akan dapat family, karena mereka akan kawin juga nanti. Jadi, Yesus mengatakan, udah stick dulu dengan ini. Sebenarnya, Injil berbicara mengenai peranan gereja. Bahwa gereja harus punya visi. Kita stick dengan visi kita. Apa visi kita? Change the campus, change the world. Every nation, every campus. Karena itu youth, anak-anak muda, ayo fokus. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini kan orang-orang yang terhilang banyak di luar, bahkan banyak orang terhilang di gereja. Jadi bagian pertama saudara orang-orang terhilang, begitu banyak orang terhilang. Orang perlu dengar Injil 2 kali. Injil yang kedua baru dia bertobat. Yang pertama mungkin begitu tadi, tidak mengerti, melihat tidak mengerti, mendengar nggak tahu. Tapi kita harus sampaikan Injil kepada mereka, baru mata mereka terbuka. Wow, ini Injil. Banyak orang terhilang, saudara. Baru kemudian orang bangsa-bangsa lain. Tapi sekarang kita bisa signifikan sama-sama. Orang-orang lain pulih mendengar. Banyak sekarang orang Muslim bisa menjadi Kristen. Banyak. Tapi banyak juga orang-orang Kristen terhilang di dalam gereja. Nah, kita perlu perhatikan juga seperti ini. Mereka seperti domba-domba yang hilang. Domba-domba yang tidak tergembalakan. Nah, jangan sampai saudara dan saya aktif di Every Nation, tapi seperti tidak tergembalakan. Bukan gembala yang tidak mau menggembalakan, tapi kita tidak mau digembalakan. Kita hanya suka datang hadir. Kita hanya suka mau mendapatkan mujizat. Kita hanya suka mendengar firman dan diberkati Tuhan, tapi kita tidak mau berbuat. Pergilah. Katakan, kerajaan surga sudah dekat. Itu tugas saudara dan saya. Go. Come to me. And I will make you a fishers of men. Kemudian go and make disciple. Bukan kamu duduk dengan saya, Yesus berkata, sampai selama-lamanya. Kalau kau Yesus mengatakan, kalau kau mau bersama-sama dengan saya sampai kerajaan kekekalan. Saya panggil kamu, saya latih kamu, saya utus kamu. Dan kemudian engkau akan bersama-sama dengan saya memerintah dalam kerajaan yang kekal. Kita dipanggil untuk datang saat ini. Kita ditrain, kita dilatih. Untuk kita pergi memberitakan Injil kerajaan surga. Sembuhkanlah orang sakit, inilah kerajaan Allah. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Semua saudara udah dapat begitu banyak. Berikanlah dengan cuma-cuma. Karena saya sedang sekali kalau melihat report-report orang melayani orang bersekutu, orang fellowship. Itu yang Tuhan mau. Ini baik kalau kita duduk di Zoom, baik kalau kita ikut gereja. Puji Tuhan, haleluya. Tapi setelah kita datang sini, kita pergi. Hari Minggu itu welcome, selamat datang di Every Nation. Hari Senin setelah pulang dari gereja ini, kemudian
diutus keluar. Welcome to the world. Welcome to the church hari Minggu. Kemudian saudara desain, ditupang tangani, saudara pergi. Sebentar setelah selesai ini, sore ini, saudara ada di dunia saudara. Welcome to the world. Selamat datang di orang-orang yang membutuhkan. Doakanlah orang sakit, sembuhkanlah mereka. Karena engkau sudah dapat dengan cuma-cuma. Alkitab mengatakan. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Tidak ada artinya semuanya itu. Artinya saudara, saya mau mengatakan. Jangan kira kita datang karena reputasi kita, jabatan kita. Nggak ada arti. Lepaskan semuanya ini dan jadilah murid Yesus. Beritakanlah Injil. Dengan tidak tedeng-aling-aling, dengan tidak memakai pangkat dan jabatan kita lagi. Kalau saya memberitakan Injil di luar, saya bukanlah pastor Yesi. Saya adalah sahabat mereka. Saya tidak boleh mengatakan, saya seorang pastor, saya gembala. Enggak, mereka enggak mau tahu. Mereka perlu pertolongan, mereka perlu kabar baik. Dan bukan itu yang kita beritakan kepada mereka. Sampaikan saja Injil kerajaan Tuhan. Tapi saya nggak punya uang, Pak. Saya nggak punya ini. Bagaimana saya bisa traktir mereka di Starbucks? Bagaimana? Kan anak sekarang modelnya Starbucks. Enggak juga itu. Rumah kopi juga bisa yang biasa. Di taman-taman juga bisa tanpa mengeluarkan duit. Tentu lewat persahabatan. Amin. Apalagi lewat Zoom seperti ini. Saudara dipanggil untuk diutus. Ini intinya. Janganlah kau membawa bekal dalam perjalananmu. Janganlah kau membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan takut, ada reward buat saudara. Apa yang saya dapat kalau saya beritakan Injil? Saya dapat apa, Pak? Berapa gaji saya? Seorang pekerja patut, saudara lihat itu, patutnya Yesus, bukan patutnya manusia. Upahnya Yesus, bukan upahnya dunia. Berapa sih gaji tertinggi di dunia ini? Dengan pandangan Yesus. Kalau dia kasih yang patut buat saudara. Kita tidak mengejar kekayaan, kan? Tidak ada janji itu saudara jadi kaya dalam Tuhan. Tapi janji itu saudara diberkati, iya. Tapi kita bukan pengajar berkat. Kita pemberita Injil. Ingat sekali lagi. Tuhan tidak pernah menjanjikan kekayaan buat saudara. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi janji Tuhan waktu kau mengikuti dia. Engkau dilimpahi dengan berkat ilahi. Tapi ingat sekali lagi, kita bukan orang yang mengejar berkat-berkat itu. Dan berkat itu banyak, bukan uang. Kesehatan. Apa artinya seorang punya banyak uang kalau dia sakit-sakitan? Apa artinya semuanya banyak orang-orang yang kaya dia tidak bisa makan apa-apa karena sakit penyakit dalam dirinya? Enggak ada artinya. Tapi dia janji engkau hidup dalam berkat. Berkat perlindungan. Berkat keselamatan yang lebih penting. Tapi ingat, kita tidak hidup untuk mengejar berkat. Kita hidup dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan. Kabar baik. Itu saudara dan saya. Itu calling kita. Itu panggilan kita. Siapapun saudara yang menyaksikan, yang mendengar hari ini. Kita sama sebagai murid Yesus. Status murid dipanggil dan diutus. Saya tutup ini. Pergi dan beritakan. Pergi dan memuridkan. Satu lagu lama yang saya suka. Mungkin saudara yang lama tahu. Lagu seperti itu. Pergi, beritakanlah. Pergi, serukanlah. Pergi, kabarkanlah. Injil kerajaannya. Pergi, go forth. Preach the gospel. Pergi, katakanlah ladang sudah menguning. Go forth. Wah, itu inspirasi lagu itu. Kalau saya mulai sakit gigi, mulai tidak semangat, saya harus pergi. Nggak bisa nih, pergi di Zoom.
beritakan Injil kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya pagi hari ini, biar Injil kerajaan Allah ini sungguh memberkati hidup saudara. Kita dipanggil untuk datang, jadi murid, dan pergi. Saya berdoa Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari buka hati saudara. Saya percaya. So, saya berbicara tadi. Holy Spirit, Roh Kudus berbicara kepada saudara. Kalau saudara berkata kayaknya ada yang kurang dalam diri saya. Saya sudah rajin ke gereja, saya rajin baca Alkitab. Apa yang kurang? Mungkin yang kurang itu adalah saudara tidak pergi. Ya. Terus saya harus jalan, Pak. Tidak. Saudara bisa telepon, saudara bisa WA, simple. Hey, ada pengajaran. Hey, hari Minggu ini link Zoom-nya. Hey, ayo join di gereja. Hey, ada kabar baik. Walaupun dalam musim pandemi seperti ini. Amin, saudara. Saya percaya saudara, saya sampaikan ini, Roh Kudus berbicara banyak kepada saudara. Karena itu saya ingin berdoa. Saudara, mari buka hati saudara saat ini. Buka saudara. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan. Injil-Mu diberitakan. Siapakah kami Tuhan? Kami udah begitu banyak tahu, kami udah begitu banyak mengerti. Tapi kalau kami masih merasa kurang, karena Roh Kudus berbicara kepada kami. Bahwa anakku, aku memanggil kau, bukan untuk selama-lamanya menjadi murid yang biasa-biasa. Tapi engkau aku panggil untuk kuutus. Dan Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk hati yang memuridkan. Tuhan, kami bersyukur mendapatkan harta yang terpendam ini. Kami bersyukur kami mendapatkan seperti mutiara yang dicari, yang begitu bernilai, yang begitu berharga. Dan kami memperolehnya dengan cuma-cuma. Ya Tuhan, aku berdoa pada setiap kami. Biarlah mereka juga Tuhan bisa menghargai apa yang mereka dapat. Dan mereka mau pergi untuk memberitakan Injil kerajaan Tuhan ini. Tuhan, aku berdoa, biarlah kami menjadi orang-orang yang misional, gereja yang misional, yang menyampaikan Injil kerajaan Allah. Tidak kompromi dengan itu Tuhan. Kami tidak akan menurunkan kualitas, kami tidak akan menurunkan standar firman-Mu Tuhan. Kami akan menjaga standar itu dalam diri kami. Kami akan menjaga kualitas hidup kami Tuhan. Supaya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami bisa dipakai maksimal dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak akan mempermalukan kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak akan menyembunyikan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Kami tidak menaruhnya di bawah gantang Tuhan. Tapi kami mau menaruhnya di atas supaya bersinar dan terang dan semua orang melihat betapa baiknya Tuhan itu Tuhan. Kalau kami pernah sakit dan kami disembuhkan, kami mengalami kuasa Injil kerajaan Allah, kami akan demonstrasikan kepada orang-orang lain yang juga sakit, akan menumpangkan tangan kepada mereka supaya mereka juga disembuhkan Tuhan. Suatu kami dalam kekurangan, kami dalam masalah, Tuhan menolong kami, Tuhan melepaskan kami daripada yang jahat. Kami rindu hal yang sama terjadi dengan saudara-saudara kami, mereka yang terhilang. Mereka butuh kabar baik Tuhan. Bukan hanya kami. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tambun. Orang-orang Kristen yang gemuk Tuhan. Seperti yang dipelihara Tuhan. Dan tidak pergi. Aku berdoa pada saat ini ada hati misi Tuhan. Ada hati yang menggebu-gebu, hati yang melayani. Hati yang mau menangis untuk melihat orang-orang diselamatkan Tuhan. Tuhan, Kau beri compassion kepada kami. Kau beri itu semangat kepada kami Tuhan. Karena itu Kau menangis kepada gereja-Mu, Kau mengatakan Yerusalem, Yerusalem. Engkau menangis melihat Yerusalem. Kalau saat ini saudara mungkin Tuhan melihat kita dan kita tidak berbuat apa-apa. Sepertinya Tuhan mau menangis melihat kita. Bahwa kita dipanggil untuk beritakan Injil kerajaan Tuhan. Tuhan mau menangis buat gerejanya. Supaya gerejanya pergi dan berbuah-buah. Bukan hanya pintar, bukan hanya tahu. Aku berdoa Tuhan. Sampaikan itu melalui hidup kami Tuhan. Kami sudah terlalu banyak tahu Tuhan. Kami tidak melakukannya ini. Kau baik Tuhan.
Saat ini, hari ini aku berdoa. Aku impartasikan kuasa firman ini. Aku impartasikan roh ini Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala. Ada hati yang berkobar-kobar. Untuk menyampaikan Injil kerajaan-Mu. Baik lewat demonstrasi Allah. Baik dengan kabar baik itu disampaikan. Sehingga mencapai tujuannya. Kami berbuah di dalam Engkau Tuhan. Gereja-Mu menghasilkan buah Tuhan. Nama-Mu disanjung, Nama-Mu ditinggikan, kerajaan-Mu di-advance Tuhan, diperlebar Tuhan lewat kehidupan kami, lewat keberadaan gereja-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Lepaskan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan. Mereka menjadi murid-murid yang taat, yang haus dan lapar, yang ingin bercerita tentang kerajaan Tuhan. Tuhan, gereja ini bukan formalitas. Gereja ini bukan organisasi. Tapi gereja adalah kehidupan di mana kami mendemonstrasikan kuasa-Mu Tuhan. Kami melihat bangsa ini yang terhilang. Begitu banyak kejahatan Tuhan. Karena mereka tidak mengerti. Dan pakai kami. Khususnya yang ada di Every Nation Kelapa Gading ini. Supaya mereka mengerti Tuhan. Berikan hati-Mu seperti lagu tadi. Hati-Mu kepada hati kami. Dan kami mau membagi hati-Mu kepada orang lain lewat kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan. Biar ini jatuh di tanah yang subur. Di tanah yang subur. Bukan di tanah yang berbatu-batu. Dia akan berbuah sampai 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur. Hamba melepaskan berkat Tuhan di firman ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me.